Kebebasannya di sana, ya yang kita tahu bahwa di sana soft drug ya seperti bolu gitu. Mabuk dong gitu kalau makan itu. Mabuk Ya. Dan alhamdulillah, karena kalau dilihat ya dari body beliau ini kan besar nih ya. Kalau ngingetan dia tuh negor beliaunya ya agak ngeri juga gitu kan. Nggak lama tuh tangan yang melayang, Bang. Terus ada juga diskotik yang khusus untuk bi dan gay. Oh. Jadi bi les gay itu ada sendiri. Ada ya di sana. Ada. Ya? Jadi memang Ada. oh, ternyata kehidupan malam itu mereka secara apa ya? Secara seksualitas itu cukup ini juga ya, bebas juga ya. Bebas sekali. Dan Belanda itu membebaskan kaum LGBT. Oh. Gitu. Iya, Jadi iya. yang ya kita ngelihat juga kalau orang ketimuran kita ngelihat pasti aduh Risih gitu ya. risih gitu. Nah terus Bang Doni sendiri risih deh waktu itu? Atau malah Ya. ikut tuh? Waduh, amit-amit deh kan gitu. Pasti risih dong, pasti risih gitu. Iya. Apalagi ini ya, namanya pub itu ya. Iya. Ada semacam, kalau kita nyebutnya dugem lah ya, Ya. dunia gemerlap. Nah di sana ya diskotik segala macam cukup bebas ternyata. Bebas sekali. Bebas sekali. Bahkan mungkin dari sisi seksualitas di sana juga mungkin ada juga ya, baru kenal semalam. Wah, itu udah biasa. Udah biasa di sana. Udah biasa. Masya Allah. Jadi di kafe hanya cukup belikan bir 1 botol, ngobrol-ngobrol udah bawa pulang. Itu udah biasa. Habis itu udah besok. Besok udah kamu saya lagi. Udah nggak kenal. Tuh. Jadi memang seperti itu kehidupan mereka di sana. Ya, ini kita bisa anggap itu apa ya, budaya jahiliyah lah ya. Iya. Budaya Jadi jahiliyah. kalau kita orang ketimuran, aduh, Bukan cuma timur sih, bukan budaya ketimuran, tapi dari segi agama pun itu sebenarnya betul. sangat apa namanya? Ya tabu apa dan gitu. berdosa, Betul. gitu kan? Karena seperti kita ketahui juga di zaman Nabi Lut, ya kan, orang Sodom, Gomora itu kan sampai didakwahi oleh Nabi Lut dan kemudian tidak bisa, akhirnya mereka diberi azab, ya kan? Gitu juga dengan di Belanda ini, gitu kan? Ya memang seperti itu, dan juga memang tidak sedikit orang yang ateis di sana. Ateis juga ya? Tidak sedikit, banyak sekali. Banyak sekali. Karena tadi tuh ya menganut paham liberal itu ya. Ya. Iya. Nah itu untuk Bang Doni sendiri ketika di sana dengan kehidupan yang seperti itu, apa pengaruhnya gitu? Apakah Kalau pengaruh, pernah terbawa atau kalau gimana? pengaruh untuk saya sih nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Karena ya alhamdulillah kita dari kecil dididik untuk menjaga lah ya. menjaga, dan bahwa agama kita yang paling ini kan Paling gitu, benar, ya, paling sempurna. Ya. Jadi ya alhamdulillah tetap di situ. Namun kita di sana juga beradaptasi kan gitu. Jadi mengikuti alurnya saja. Jadi bukan yang dihimpit oleh adat yang begitu bebas terus kita jadi susah gerakan gitu enggak. Jadi tetap saja bergerak seperti biasa, mengikuti alurnya. Dan alur ini jadi terbawa dong. Ya terbawanya Ada juga dari kehidupan dari bukan sisi pergaulan, agama mungkin ya, dari iya, pergaulan mungkin pergaulan. dapatnya ya. Kalau di Karena agama toh mungkin enggak kita ya. mesti punya teman kan gitu. Iya. Toh kita mesti punya orang yang mau diajak sharing dan lain sebagainya. Iya. Dan nggak semua orang di sana yang seperti itu, nggak semua. Nah, untuk ibadah sendiri gitu. Ketika punya teman ya, terus di sana itu hanya punya satu masjid lah istilahnya. Di Rotterdam South tadi ya. Iya. Nah, di Spijkenisse tadi ya. Spijkenisse itu nggak ada masjid. Otomatis ada. kan ibadah sendirilah jadinya di Iya, rumah betul. gitu. Kiblat pun nyari sendiri gitu ya. Iya. Aplikasi ya. Tapi bisa beribadah di sana kalau di rumah sendiri gitu. bisa. Di rumah sendiri bisa.
Iya, 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 iya. Ya Terus, kalau di rumah sendiri kita tahu bersihnya gitu kan gitu. betul, betul, betul. Nah, begitu di sana bergaul dengan orang-orang Belanda di sana ya, nah, dengan kehidupan yang hedonis tadi, kemudian anggaplah free sex mungkin ya. Nah, mereka ketika bergaul dengan orang yang bukan agama mereka atau tidak sama dengan mereka, gitu, dan apalagi disebutkan kita adalah orang Muslim, itu bagaimana respon mereka? Apakah memusuhi atau menjauhi atau mereka cuek aja atau gimana? Ada beberapa respon, jadi ada yang oke, Sampai sini aja. sampai sini saja. Ada yang jaga jarak, ada yang sudah tidak mau lagi berteman, ada yang kepo, Kepo, ada yang kepo yang pengen tahu dari semuanya, detail dia minta tahu. Ternyata kepo itu bukan dari Indonesia aja ya. Di Belanda juga ada kepo ternyata. Jadi memang ada yang seperti itu, ada yang pengen tahu banget. Jadi kita ditanya detail sekali, minta apa dari segi kehidupan kita, agama kita, dan orang-orang yang seperti itu, ini yang akan nantinya akan jadi akrab dengan kita. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Iya, 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 iya. Oh, jadi begitu ya. Jadi dengan orang tadi dengan keinginan tahuannya tentang kita, itu indikasinya bahwa dia ingin lebih kenal, lebih dekat dengan kita. Betul. Mungkin ya, akrab. Mungkin dia senang kali gitu ya. Wah, ini orang ini enak diajak bicara, diajak ngobrol. Mungkin suatu waktu kalau mau sharing lebih enak kali begitu ya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau Islam sendiri di sana itu kan minoritas nih. Pandangan mereka seperti apa itu kalau dengan Islam? Kalau pandangan mereka tentang Islam itu buruk. Buruk ya? Buruk. Buruk sekali. Jadi Islam mereka pandang sebagai penjahat. Ya, bisa dikatakan penjahat, bahwa teroris dan lain sebagainya, itu anggapan mereka seperti itu. Walaupun kita udah sering kali menjelaskan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin kan gitu. Betul, betul. Jadi kita tidak pernah yang namanya mengajarkan untuk kekerasan, kita tidak pernah mengajarkan untuk ini dan itu. Tetapi anggapan mereka tetap sama. Didukung dengan beberapa negara yang ada di sana, yang justru di sana jadi premannya kan gitu. Orang-orang yang dari negara Arab Timur gitu Tengah maksudnya. itu ya. Jadi kayak orang Maroko. Nah di sana itu berandalnya itu di sana justru orang-orang Maroko. Orang-orang Maroko. Iya. Jadi itu memang sebelum saya datang pun seperti itu. Jadi jagoannya ceritanya itu memang seperti itu. Begitu saya datang, ya memang begitu, saya dapat ceritanya seperti itu, ya memang begitu. Akhirnya saya juga tahu sendiri gitu loh. Karena memang begitu. Akhirnya image itu yang terbentuk ya menguatkan bahwa Islam itu memang penjahat gitu. Padahal belum tentu loh orang Maroko itu orang Islam. Ya, itu tadi kita nggak tahu ya. Itu tadi kita nggak tahu karena mereka anggapannya bahwa Timur Tengah, Arab itu pokoknya Arab Islam itu lah. Islam semua. Iya. Bahkan saya pernah ditanya sama salah satu istri dari temen, Indonesia itu negara Islam ya. Iya. Lalu pakaian mereka apa? Jubah ya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Jadi ya saya katakan bukan gitu. Memang Indonesia adalah negara Islam terbesar atau terbanyak kan gitu. Tetapi bukan seperti yang di Timur Tengah yang menggunakan jubah dan lain sebagainya, bukan. Jadi memang ya anggapan mereka sampai seperti itu. Jadi sebenarnya agak keliru juga kalau dianggap Indonesia itu negara Islam. Mungkin yang benar itu adalah negara Indonesia adalah negara yang penduduknya adalah mayoritas Islam terbesar. Jadi seakan-akan orang beranggapan Indonesia itu adalah negara Islam, padahal negaranya adalah negara mayoritas republik. Cuma mayoritas Islam terbesar. Iya, di dunia. Jadi karena populasi kita juga paling besar. Betul. Kan? Jadi orang menjustifikasi seperti itu.
Iya, iya, iya. Padahal juga kita tidak pernah pakai jubah ya. Kecuali kalau ke masjid kali ya, kalau ke masjid. Ya mungkin mereka taunya Islam seperti pas itu. hari Jumat kali ya. Betul, betul. Iya, iya. Jadi sampai Jadi segitunya seperti ya itu. Sampai anggapan, segitunya. anggapan Jadi, mereka itu ya terhadap Dan Islam. yang nanya saya itu suaminya orang Egypt, orang orang Mesir, tetapi Nasrani. Nasrani. Nah, ini kan satu contoh nih. Mm-mm. Mesir itu juga sebenarnya daerah Timur Tengah, ya kan. Walaupun masuk ke Eropa Timur ya. Iya. Itu mereka tidak melulu semuanya adalah Islam. Mm-mm. Nah, ada yang Kristen juga di sana, ada Kristen Koptik lah kita sebutnya ya. Terus ada juga Yahudinya juga ada gitu. Terus Islam juga ada gitu kan. Nah, cuma orang beranggapan orang Arab itu ya sudah orang Islam. Iya. Orang bisa berbahasa Arab itu udah orang Oh, iya, orang Islam. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Akhirnya apa namanya, image ataupun stereotip itu menjadi justifikasi bahwa Islam itu seperti ini seperti itu. Iya. Ya. Dan menariknya mereka ini nakal di kampung orang gitu ya. Betul. Di kampus sendiri mereka nggak berani. Nggak berani. Karena ada orang tuanya. Kalau di luar kampung kan nggak ada orang tuanya, dia nakal di situ dia bilang gitu. Jadi nakalnya di luar kampung mereka. Iya, iya, iya. Nah, jadi akhirnya Islam sendiri di sana itu menjadi bahan ini ya, semacam bahan apa sih kalau orang nyebut itu Islamofobia ya. Islamofobia. Jadi Islamofobia. takut dengan Islam kan gitu. Tapi justru menyerang Islam gitu Justru ya. menyerang Islam. Menyerang Islam secara verbal ataupun secara psikis gitu Iya. ya. Dan itu memang real, memang nyata itu seperti itu. Ya. Bahkan saya di tempat kerja, di perkumpulan yang kalau mereka tahu bahwa saya Islam, waduh, bukan main. Dikucilin. Dikucilkan, intimidasi yang, aduh macam-macam deh. Intimidasi secara verbal ya. Saya verbal. Tapi kalau fisik enggak ya. Enggak. Kalau fisik bisa melawan lah masih. Iya. Nah, Enggak. bicara melawan secara fisik ya. Nah, ini ada cerita juga ini sebenarnya. Aduh. Mungkin karena tidak tahan 6 tahun tadi ya. Tidak tahan mungkin dengan kehidupan di Belanda, akhirnya balik ke Indonesia. Saya kembali ke Indonesia. Indonesia itu balik ke Jawa apa ke Samarinda atau ke Balikpapan? Balikpapan. Balikpapan ya. Balikpapan. Nah, mungkin di sana ya, ketika kita mau ibadah secara keagamaan menjadi sulit ya kan. Begitu balik Indonesia tuh udah lega lagi. Lega ya. Sangat lega sekali. Lega. Jadi lihat masjid, kita bisa masuk masjid dengan Iya. dengan luas, dengan lapang, dengan ini udah rasanya udah kayak merdeka banget. Merdeka gitu. ya. Nah, tapi ini saya pengen dengar cerita juga. Mungkin kita bisa ngobrolin sedikit lah ya. Mau panjang juga sih nggak masalah gitu kan. Jadi Bang Doni ini saat ini sudah masuk ke tahap hijrah lah ya, hijrah. Namanya hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini hijrahnya ini adalah berpindah dari satu apa sih namanya? Keburukan ke jalan yang kebaikan. Menuju yang lebih baik gitu ya. Baik. Nah, ini bisa diceritakan nih Bang Doni, ketika hijrah itu hingga ada niat hijrah, kemudian ingin meninggalkan hal-hal yang tidak baik di belakang, di masa lalu, itu bagaimana? Ada kesadaran gimana itu? Ada mungkin ada yang negur atau ada yang nyentil gitu? Gimana? Yang pertama memang usia ya. Yang kedua keluarga. Bahwa saya sudah berkeluarga, saya sudah punya anak. Masa iya mau nakal terus kan gitu. Yang ketiga ada jalan di situ. Yeah. Jadi kebetulan ada yang membimbing. Untuk bisa hijrah, untuk bisa mendalami. Jadi ya akhirnya berjalan dengan sendirinya, namun masih bolong-bolong sih gitu. Tapi niatan selalu ada ingin. Ya, kita mungkin bisa maklumin ya, namanya
iman itu turun naik ya, sahabat beriman. Jadi memang perlu banyak apa namanya, kita introspeksi diri, kemudian bergaul atau berteman, berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi aura-auranya pun aura positif terus gitu kan, dan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Boleh disebutkan siapa mungkin orang itu yang bisa, karena saya dengar Bang Doni ini cukup garang orangnya ya, garang. Bawaannya emosian aja gitu ya. Kalau ngomong ngegas terus gitu. Ngegas Yang terus. bimbing saya antum lah. Jadi semenjak ketemu antum bimbing ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bisa mengenal Islam lebih dalam, memahami dan bisa memberikan satu kesempatan lagi untuk bisa kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar kan gitu. Tapi yang namanya kita jauhan lagi nih kan gitu. Iya. Jadi udah agak dibolak-balikan lagi nih kan gitu ya. Ya memang saya juga nggak menyadari ternyata saya yang ditunjuk. Jadi ya namanya kita kan sesama muslim itu dalam surah Al-Asr disebutkan ya kan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam hal kebaikan atau dalam hal kebenaran, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Bisa jadi saya yang ngingetin Bang Doni, nanti suatu waktu mungkin Bang Doni juga bisa ngingetin saya. Namanya juga saling menasihati itu kan, namanya saling itu ya ada interaksi dua orang atau dua lebih gitu ya. Beda dengan kalau kita tidak ada kata saling gitu ya. Kalau ada saling itu berarti kan ada interaksi dua pihak. Mungkin bisa saya atau mungkin bisa Bang Doninya gitu kan. Nah, di sini mungkin kita juga agak berjauhan jarak. Ini kebetulan saya lagi di kediamannya Bang Doni. Lagi ke Samarinda beliau nih kan, kerja di Balikpapan. Ke Samarinda ya saya temuin gitu kan. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi. Jadi ya udah, saya bikin konten deh, kita ngobrol gitu ya. Jadi kita nanti tayangkan di YouTube di channel Judi Al-Hadi Official. Nah, kemudian dari hijrahnya tadi, satu mungkin pertanyaan terakhir lah ya, yang dirasakan ketika hijrah ya, karena begini sahabat beriman, saya sempat sedih juga karena waktu itu Bang Doni ini meminta saya untuk bagaimana cara bersikat tato gitu kan. Karena beliau ada tato ya, syukurnya alhamdulillahnya bukan sekujur tubuh ya, hanya satu tangan saja gitu kan. Saya bilang kalau satu tangan bisa ini, saya bilang kan bisa di laser gitu ya waktu itu ya. Nah, cuma mungkin karena terputus waktu itu kita punya kontak ya. Betul. Akhirnya Bang Doni ini inisiatif gitu ya, beli obat terus diolesin, ternyata melepuh gitu ya. Bukan juga melepuh sih, bukan melepuh tapi menggerus. Jadi bikin coakan dia. Jadi obat itu dia ngabisin kulit, lalu ke dagingnya gitu. Jadi menggerus ke dalam, bukan melepuh. Kalau melepuh dia keluar kan. Iya. Nah, ini enggak, ini ke dalam gitu. Jadinya bikin luka yang lumayan ya. Ya memang pengetahuannya juga sedikit tentang itu. Iya. Saya kira aman-aman aja. Ternyata begitu dipakai, waduh kedalaman gitu. Dan ternyata yang salah pakai saya. Iya. Jadi memang pakainya harusnya tipis-tipis aja tuh. Teman saya tebel-tebel karena pengen cepet habis gitu. Saking pengennya gitu ya. Iya. Karena salah satu mungkin usaha dari Bang Doni ini ingin meninggalkan masa lalunya. Jadi apapun yang mungkin masa lalu yang tidak baik ingin ditinggalkan, ingin dibuang. Dan tato itu pun punya inisiatif ingin membuangnya. Ya. Tapi ternyata malah bikin luka, bahkan sekarang jadi ini ya, jadi kayak orang cacar itu kalau disuntik cacar itu ada. Jadi catu lah. Catu ya. Iya. Nah, terus ini
saya ingat lagi nih pertanyaan terakhir tadi. Apa yang dirasakan setelah ingin mencoba hijrah tadi itu? Kemudian orang tadi ya, orang tadi saya sendiri yang ngajak ya mungkin ya, ngajak. Mungkin kita sudah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah, kita punya keluarga, bisa menjadi contoh buat anaknya gitu kan, nanti bimbing anaknya juga. Nah, kemudian waktu itu kan sudah mulai nih sholat, kemudian ke masjid, ikut pengajian. Waktu itu apa yang dirasakan? Lebih apa ya, melangkah itu kayak nggak ada beban gitu. Jadi lebih ringan, lebih terang, lebih apa ya, ya segala sesuatunya yang tadinya harus berat untuk mau kemana-mana, mau ini mau itu ada perhitungannya dan lain sebagainya. Saya begitu hijrah, saya mau untuk meluangkan waktu untuk ke masjid itu nggak sama sekali, nggak ada Enteng lah ya. enteng banget gitu. Jadi Di hati itu gimana? Apakah ada waduh, perasaan? seger banget, rasanya adem gitu. Bahkan sempat merasakan ya waktu itu masih nge-grab gitu ya. Iya. Jadi maghriban di jalan, kita dimanapun ketemu masjid kita masuk. Iya. Sempat sangat terharu bisa masuk di beberapa masjid kan gitu, merasakan gitu. Nah, itu memang wah banget deh gitu. Jadi ada kenikmatan yang Ada dirasakan kenikmatannya, gitu ya. ada kenikmatan. Saya jadi merinding ini dengarnya. Ada kenikmatannya tersendiri. Subhanallah. Ya kita doakan mudah-mudahan tetap istiqomah ya, kemudian juga tetap dikuatkan imannya, kemudian lebih rajin lagi ya, lebih rajin ibadahnya, terus bisa saling mengingatkan juga gitu ya. Dan alhamdulillah, karena kalau dilihat ya dari body beliau ini kan besar nih ya. Kalau ngingetin dia tuh negor beliaunya ya agak ngeri juga gitu kan. Nggak lama tuh tangan yang melayang, bang. Jadi gelut gitu. Enggak, cuma ngegas doang. Ngegas. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Hatinya Bang Doni namanya disiram dengan air yang sejuk, bisa menerima dengan sudah lebih sabar sekarang. Sudah lebih sabar ya. Kalau berbeda, mungkin sabarnya dengan orang lain, begitu dengan saya ngegas terus. Tapi memang begitu. Kita kalau ngobrol itu sering ngegas-ngegasan gitu ya. Gitu ya Mas Andi ya. Betul. Tapi kita tahu karakter masing-masing. Tapi alhamdulillah saya juga senang, artinya keberadaan saya itu ada manfaat bagi orang lain. Betul. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi suatu tabungan amal lah, amal. Dan kita bisa sama-sama melangkah ke depannya dengan lebih baik ya. Selalu ingat dengan Allah, karena dengan begitulah kita bisa mendapatkan cinta dari Allah. Karena dua orang saudara ataupun dua orang yang bertemu dengan niat pada Allah, dengan cinta karena Allah, maka Allah pun akan memberikan cintanya kepada orang tersebut. Kalau sudah begitu, bukan tidak mungkin nanti di akhirat kelak kita bisa saling menolong, gitu. Nanti bisa mengingat, wah saya punya sahabat, saya punya kawan dulu sering mengingatkan saya tentang kebaikan. Sekarang di mana dia, gitu kan? Saya ingin bertemu, gitu kan? Apakah dia ada kesusahan? Di akhirat seperti itu. Bisa kita mencari orang-orang yang memang bisa aja kita selamatkan gitu. Yang harusnya dia masuk neraka, kita selamatkan, jangan masuk ke neraka. Dia adalah sahabat saya, gitu ya. Tolong angkatlah dia, karena dia sewaktu di dunia sering mengingatkan saya. Kita sering ngaji bareng, sholat bareng, gitu ya. Dan itu dalam hal-hal kebaikan, insya Allah akan menjadi syafaat juga bagi orang lain. Mungkin seperti itu obrolan kita, menarik sekali. Terima kasih Bang Doni atas sama-sama kesempatannya atau meluangkan waktunya untuk ngobrol ya kan, untuk menyampaikan juga kepada sahabat beriman. Mudah-mudahan dari obrolan kita ini
sahabat Budiman bisa bisa mendapatkan pencerahan ataupun inspirasi, dan bisa saling menguatkan satu sama lain, dan bermanfaat juga tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Doni, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada sahabat Budiman yang telah menyaksikan tayangan ini. Kami undur diri. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di obrolan yang lain lagi ya. Insya Allah kita dengan narasumber yang lain lagi. Jangan lupa untuk tetap stay di channel ini, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.